Halo sahabat Laksana, ketemu lagi di channel Laksana Bus bersama Leklang. Nah, teman-teman, kita ini masih ada di gelaran Gias 2025, Gias yang ke-32. Wah, nggak berasa ya, Gias ke-32 di tahun 2025 ini. Dan Gias ini kan jadi ajang pameran otomotif terbesar kedua setelah di Cina. Ini luar biasa ini karena nggak sekedar namanya Gaikindo Indonesia International Auto Show hanya sekedar nama, tapi memang benar-benar sudah mendunia, sudah internasional. Jadi skalanya pun katanya sudah dua terbesar di dunia setelah show-show otomotif di China. Nah, di gelaran ini tentu saja Laksana juga menampilkan unit-unit yang istimewa gitu kan. Kalau kita kemarin sudah mengulas tentang unit spesies barunya Laksana yaitu XX-HD, kemudian kita sudah mengulas juga unit yang sebelah ini kan. Teman-teman kemarin mungkin sudah lihat, kalau belum lihat putar lagi video-video kita yang sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mengulas sama-sama melihat unit double decker 4 meter DD 4.0 gitu ya kali ya, kerennya ya. Itu sekarang kita juga ulas yang tak kalah menarik. Ini unit Legacy SR3 Neo Ultimate R ya, yang memang didesain untuk pasar pariwisata atau buat para pengguna bis yang suka dengan full variasi. Ini kita namakan SR3 Neo Ultimate R, ada emblemnya lagi R. Jadi kalau di mana-mana itu biasanya yang Ultimate itu kan sudah yang kelas tinggi, ya kan? Sudah kelas tinggi. Nah, ini kita tambahkan lagi, kita sematkan lagi di belakangnya dengan embel-embel R, Ultimate R. Jadi yang full variasi, banyak variasi, dan masih bisa dikembangkan lagi untuk variasi-variasi lain. Nah, apa yang istimewa dari unit ini? Mungkin sahabat Laksana kalau lihat ke pameran, ini kok unitnya kok nggak tronton sendiri. Yang dibawa Laksana 3 unit itu rodanya banyak, ada 8, yang ini 6 roda sendiri gitu kan. Tapi tentu saja ada yang spesial dari unit ini. Nah, unit ini kita rancang untuk pasar pariwisata, buat akap juga bisa. kalau yang punya bis sukanya yang full variasi, bisa ambil yang tipe Ultimate R ini. Nah, unit ini kita setting untuk pariwisata bisa memuat bangku dengan konfigurasi dua-dua kayak gini nih. Sekarang kan sukanya kan orang-orang kalau pariwisata kan bangkunya rata-rata dua-dua ya. Dan bangkunya juga yang keren-keren maunya. Ini kita setting untuk bisa muat sampai 54 penumpang. Gitu. Kalau di daerah kamu biasanya pariwisata rata-rata seatnya berapa? Kalau yang kita tahu kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu rata-rata kalau bangku dengan dua-dua ini seatnya di 50. Kalau bangkunya konfigurasi 2, 3 itu biasanya di 59. Itu. Nah, ini kita dengan konfigurasi dua-dua itu kita bisa sampai 54 seat. 54 seat itu tidak menutup akses tangga ketika bisnya berjalan. Gitu. Jadi kan biasanya kan ada yang kemarin-kemarin pariwisata pengen bangkunya banyak sampai 52 misalnya atau 54 gitu kan, tapi mengorbankan area pintu belakang itu dia harus ditutup kemudian dipasangin bangku. Nah, itu kan nggak safety. Nah, karena Laksana concern dengan safety, kita pastikan bahwa pintu itu masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu kita atur bagaimana unit ini bisa tercapai 54 seat dengan konfigurasi dua-dua tanpa mematikan fungsi pintu belakang. Nah, berarti kalau bangkunya 23 biasanya 59, berarti bisa ketambahan 5 biji lagi. Berapa? 64. Nah, kapasitasnya bisa maksimal, ya kan? Nah, soal kenyamanannya bagaimana? Kenyamanannya nanti kita lihat, ya kan? Meskipun unit ini bisa kita setting maksimal di 54, tapi yang di pameran ini, yang kita bawa ini kita setting 52
plus dispenser. Nah, ini dispenser khasnya Laksana nih. Nih, ini produknya Laksana sendiri. Ada dispensernya. Nah, dengan 52 seat dan masih ada dispensernya di depan ini jarak kaki lega. Saya ukuran tinggi saya 180 cm. Ini ada ruang kakinya juga ini untuk penumpang yang di depan ini, yang di dekat sama dispenser. Ini jadi masih nyaman. Kemudian kita geser ke sebelah kanan sini. Kanan sini dengan partisi, bangkunya 54 seat. Nih, kayak begini. Ini terpasangnya 52 ya. Kalau 54 ya ini konfigurasinya yang depan kanan ini ya segini ini. Jadi kita hanya merubah tatanan yang sebelah kirinya aja karena ada dispenser. Kalau nggak ada dispenser, bangku ini akan bisa ditata ulang lagi supaya sini bisa dimaksimalkan jadi 54. Sudah ada beberapa customer kita yang mengaplikasikan seperti itu. Rasanya kayak apa? Ya rasanya tetap nyaman. Karena kita Laksana ini bikin unit ya selain harus safety, harus estetik, dan juga pastinya harus nyaman buat penumpang yang ada di dalamnya. Kenyamanan apa aja yang ada di dalam, kita geser ke belakang yuk. Nah, sambil jalan ke belakang, di depan ini ada TV 43 inch. TV-nya gede, 43 inch. Terus gimana kalau saya naik turun? Saya naik turun masih aman, ya kan? Tidak mengganggu. Nah, coba nih, ini TV-nya 43 inch dan terbuka. Ingat ya, tinggi saya 180 cm dan saya pakai topi. Nih, aman. Turun, aman. Ya. Ini 43 inch, jadi enak banget kalau selama perjalanan kalian berkaraoke atau misalnya nonton film bareng-bareng gitu kan. Tuh. Kalau nggak pengen dibuka ya ditutup aja. Kalau nggak dipakai, biasanya kalau udah malam habis berwisata ininya ditutup, ya kan. Ini sama dengan Ultimate R yang kita kenalkan di SR3 Neo pada Gias tahun 2024. Kemudian bis pariwisata itu biasanya mereka ada permintaan ada cool box buat menyimpan minuman-minuman kemasan supaya dingin selama perjalanan. Nih ada cool box-nya. Cool box-nya sesuai request. Mau berapa? Mau dikasih 4 di satu unit bis ini ya bisa. Misalnya cool box sini bisa, belakang sana mau kasih 2 juga bisa. Tergantung request, kebutuhannya berapa. Nah, selain cool box sudah pasti khasnya Laksana itu sejak dari SR1 itu kita sudah ada penutup bagasi plafon. Nah, bagasi plafon ini kita untuk di SR3 Neo itu kita buatkan model yang baru, ya kan. Kalau yang lama pakainya aluminium, nah yang ini kita buat dengan material yang lebih ringan tapi lebih kuat dan pastinya juga ada penguncinya, gitu. Jadi kalau dulu orang bilang, oh Laksana gerobekan, ya kalau sudah berumur. Karena apa? Karena ini kalau sering buka tutup, ya segala sesuatu di bawah langit itu ada umurnya, ya kan. Ini kalau sering dibuka tutup kan pastinya kan gembos, ya kan. Ada masanya. Kalau sudah lewat 2 tahun, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, ya tergantung banyaknya buka tutup. Ini semestinya diganti supaya tetap kenceng. Nah, kita tambahkan mulai dari SR3 itu kita tambahkan dengan lock pengunci ini supaya dia lebih kuat juga. Nih. Jadi kamu kalau buka ini ya butuh tenaga tapi nggak perlu yang mesti kuat-kuat banget. Saya begini aja udah bisa buka tuh. Ya kan? Nah, cuman kadang kan ada yang ragu-ragu, ini bukanya gimana sih? Nah, ini bukanya 1 jari aja bisa. Tuh. Nutupnya ya tinggal dilepas saja. Oke. Kemudian ini bangku khas bis-bis pariwisata, ukurannya segini-gini nih, biar orang bisa leluasa maju mundur karena umumnya kalau orang berwisata tuh sukanya kan karaoke entah nanti di jalan gini, terus nganter makanan, bagi-bagi makanan ke temen-temennya gitu kan, kayak gitu. Terus di tengah kita ada TV lagi, TV tengah. Nah kalau bis
pariwisata itu, kalau standarnya Laksana, sahabat Laksana bikin SR3 Neo Legacy ya kan, itu TV-nya kita standarnya ada dua, depan 43 in, di tengah ini 24 in. Tapi bisa juga ditambahkan TV-nya ada di sana lagi. Jadi dalam bis ini ada 3 TV monitor ya kan, yang semuanya operasionalnya dari depan. Kemudian yang tidak lupa, tidak pernah ketinggalan di unitnya Legacy itu adalah Legalight. Legalight-nya kita masih sama, daerahnya SR2, SR3 ya kan. Ini dengan lampu kayak lampu obor gitu kan. Ini belum kita nyalakan, nanti kita nyalakan. Terus tapi di sini juga ada lampu RGB. Lampu yang warna-warni. Ini biasanya kalau bis pariwisata itu suka yang meriah-meriah gitu. Kita liatin dulu yang versi elegannya, versi standarnya ya kan. Nih. Nanti kita lihat bagaimana versi meriahnya. Oke, sahabat Laksana pasti masih bertanya-tanya, kalau bis seukuran 12 meter, dan kebetulan unit ini menggunakan sasis Hino RM280 yang sekarang banyak banget diminati untuk keperluan bis pariwisata. Kalau 50 aja kadang dengkul udah mepet. Ini kalau 54 kayak apa? Ya, ini kita lihat. Oh, ini jaraknya begini nih. Ini nggak disetting-setting loh ya. Ya ini kita aturnya semua sama. Ini saya dengan tinggi 180, ini masih ada loh. Ini masih bisa saya selipin 3 jari. Kalau saya ke sini, tuh, nah, kan kamu kalau duduk ya nggak bakalan begini-begini. Pasti kan. Nah, pabrikan jok pun juga sudah memperhitungkan ergonominya. Gitu. Orang itu kalau duduk kan bagaimana ini, karena dia juga sudah dibentuk untuk ruang kaki. Dan kami Laksana juga memperhitungkan kamu tetap nyaman untuk duduk di dalam bis pariwisata yang kita setting sampai 54 seat ini. Oke. Terus belakangnya gimana? Belakang kita lihat. Nah, ini seperti yang saya bilang, tidak perlu mengorbankan pintu ini dipasangin bangku. Jadi nanti ketika berhenti, pintu ini tetap bisa difungsikan untuk naik turun penumpang. Terus yang duduk di belakang sini gimana? Yang duduk belakang sini masih dapat pijakan buat kaki. Nah, tapi umumnya ya toh, teman-teman yang suka naik bis, operator-operator bis pariwisata, pejuang-pejuang wisata ya kan pasti tahu kalau bis pariwisata itu ketika berjalan sini nanti biasanya dikasih papan penutup ya kan, lebih aman lagi untuk penumpang yang duduk di belakang ya kan, lebih leluasa. Dan biasanya sini nih buat naruh logistik-logistik yang kayak makanan, cemilan yang nanti bisa dibagikan di dalam bis. Tuh, kita geser lagi ke bagian belakang. Nah, bagian belakang juga tetap nyaman. Duduknya paling tinggi, bisa lihat kepala-kepala teman-temannya di sana, ya kan? Posisinya tinggi, ini kakinya juga masih nyaman. Oh, dengkul nggak nabrak. Ya, ini cuman karena ada cup holder aja mungkin nyenggol-nyenggol dikit ya, nyenggol dikit nggak ngaruh. Tapi kan kakinya kan nggak ngepres. Kita tetap memanusiakan manusia supaya penumpang itu tetap nyaman, karena kami di Laksana juga pengen kalau naik bisnya kita nyaman juga gitu. Terus ini headroomnya ini luas banget, gede banget, ada lampu. Kemudian di unit ini juga dilengkapi dengan CCTV. Nah, CCTV-nya ada berapa kita lihat nanti. Sambil kamu bisa nebak nggak ini kira-kira unitnya siapa? Apa kamu udah punya tebakan? Ini unitnya siapa? Biasanya kalau di Gias itu kan pada menebak-nebak ini unitnya siapa, ini Sultu siapa, ini Sultu siapa. Kita nanti lihat luarnya ya. Meskipun mesti kalian sudah lihat juga bagaimana unit ini tampilannya di luar dari gambar-gambar atau video-video yang sudah beredar di sosmed kalian. Yuk kita geser ke depan. Nah, oke sahabat Laksana, kita sekarang ada di depan ini. Bukan Laksana kalau tidak ada sesuatu yang baru yang istimewa.
Sama halnya dengan slogannya Laksana, Infinite Innovation, inovasi tidak terbatas. Di badan bis ini pun kita tulisin inovatif bus. Nah, itu nggak sekedar omong kosong gitu kan, karena pasti selalu ada inovasi dari Laksana. Nah, apa inovasi yang kita bawa di unit ini? Kalau sahabat Laksana lihat, ya tadi salah satunya kita inovasi unit ini bisa kita maksimalkan sampai 54 seat, sampai 64 seat, tergantung kebutuhan ya. Kalau emang di pasar kamu tetap di 50 seat, berarti kan 50 seatnya ini dengan unit ini jaraknya semakin longgar-longgar. Karena 54 seat aja duduknya udah enak, apalagi kalau 50 ya kan, semakin nyaman lagi. Apalagi kalau dikurangi lagi jadi 48 misalnya, atau jadi 45 itu, wah, semakin enak. Pokoknya tergantung kebutuhan operator bus, mau diatur senyamannya seperti apa, kita sudah siapkan basicnya ya kan. Kemudian di unit ini sudah umumnya bisnya Laksana yang untuk di pameran ya kan, dan banyak juga yang diaplikasi oleh customer kita. Ini pakai wooden panel setirnya di custom wooden panel ya kan. Ini bisa di request itu. Kemudian ini pentol persnelengnya ini juga di wooden panel. Ini pakai Hino RM nih, 7 speed maju. Kemudian di unit ini juga pakai jendela power window nih. Tuh. Jendelanya power window. Naik turun. Ini kita perkenalkan sejak tahun 2022. Kita perkenalkan power window ini sejak tahun 2022. Kemudian bangkunya ini juga pakai bangku driver yang premium. Kita kasih bangku impor ini. Bisa mentul-mentul nih, kayak kalau teman-teman lihat produknya Laksana yang pakai sasis-sasis premium, pakai sasis-sasis tronton, itu bangkunya seperti ini. Nah, ini juga kita aplikasikan begini. Nah, buat para pengusaha bisa juga nge-request pakai bangkunya kayak gini. Harganya berapa? Ya tanya sama teman-teman tim sales marketing ya. Oke. Kemudian di depan ini ada biasa tombol-tombol lampunya Laksana, saklar-saklarnya Laksana, ada tombol dispenser. Ini ada tombol display untuk ini. Nah, ini kalau di Ultimate Air ini sudah termasuk. Di Ultimate Air ini lampu running tag di depan ini sudah termasuk dari Laksana, ya kan. Kemudian lampu trap tangga ini pakai one white. Lampu di dinding ini juga termasuk untuk paket penjualan tipe SR3 Neo Ultimate Air. Nah, sekarang nih, ini ada teknologi, inovasi teknologi yang kita sematkan di unit ini. Apa itu? Kita lihat di head unit ini. Head unit ini bukan hanya head unit biasa, sahabat Laksana. Jadi kalau Ultimate Air itu banyak variasinya, dan ini masih kita upgrade lagi. Di sini ada aplikasi namanya Light Control. Ya kan? Ada aplikasi Light Control. Kita klik. Nah, ini kecanggihannya apa nih? Ini ada Laksana Smart Light Controller. Nah, dari panel head unit ini saya bisa menyalakan fog lamp. Tuh, lampunya nyala tuh. Ya kan? Tak matiin bisa. Saya mau nyalain lampu kota atau lampu senja, apapun itu namanya penyebutan kalian, ya kan? Itu karena pasti akan jadi kontroversi. Ada yang bilang, emang lampu kota nggak boleh dinyalain di desa? Ya boleh-boleh aja toh. Karena sebetulnya kalau yang saya tahu, lampu kecil itu disebutnya adalah lampu senja, dinyalakan ketika senja atau ketika sinar matahari tidak mencukupi untuk penerangan, itu sebagai penanda bahwa ada kendaraan yang berjalan. Ini lampu kota kita nyalakan. Nah, kita matiin lagi. Kita mau nyalain lampu yang rendah, lampu utama yang rendah, low beam. Kita bisa nyalakan dari sini. Kita bisa matiin dari sini. Kemudian high beam, lampu dim, lampu jarak jauh, lampu utama jarak jauh, kita bisa nyalakan juga dari sini. Tuh, lebih terang kan? Kelihatan nggak bedanya tuh? Itu low beam, itu high beam, high low. Lampu kotanya dinyalakin, ya. Lampu high beamnya dinyalain, dimatiin dulu, fog lampnya dinyalain. Tuh, kelihatan kan bedanya nyalanya? Nah, terus
ada lagi dong sesuatu yang meriah lagi. Ini tak matiin dulu ya. Di depan ini kita tambahin lampu-lampu animasi, atau kalau teman-teman yang demen modif kayak mobil-mobil cumi darat gitu kan, yang sukanya mau dipakai lampu bilet, lampu macem-macem itu kita ada yang namanya lampu metrik. Jadi dimana headlampnya sama fog lampnya, bahkan ada lampu bilet-bilet yang tambahan-tambahan itu bisa dimainkan animasinya ya kan, bisa lari-lari sana sini, lampu metrik. Kita lihat contohnya itu di depan sana. Ini tak nyalain animasi 1. Matiin dulu. Kita lihat animasi yang kedua. Animasi yang ketiga. Tuh. Sampai pengunjungnya terkesima tuh ya. Tuh. Wah. Silau deh lu. Ini dan lampu utama headlamp di unit ini itu juga kita modif, nggak cuma sekedar kasih main-mainan kayak gini. Lampu utama di unit ini kita modif, lampunya jauh lebih terang daripada standarnya lampu SR3. Padahal sejauh ini diketahui bahwa lampunya SR3 Neo, lampu SR3 dari SR3 yang awal 2022 sampai SR3 Neo, itu lampunya menurut para pengemudi itu paling terang dan paling awet. Ini kita bikin jauh lebih terang lagi ya. Nah, ini kita lihat lagi animasi yang keempat, seperti apa polanya. Tuh kelihatan kan, lampunya terang banget nih. Ini bedanya nih tuh, kalau ketika high beam lampunya seterang itu, ketika ini nyalakan semua. Ini siang hari dan ada lampu-lampu sorot tuh. Lampu sorot itu kan juga terang tuh, ya kan? Itu pantulan di bawah itu jauh lebih terang lagi. Ya karena apa? Lampunya di unit ini itu memang kita custom, kita modif lebih terang lagi. Pengen yang seperti ini? Nah, ini up on request. Kita nyalain lagi animasinya. Oke, nah sekarang nggak cuman lampunya luar, tapi lampu dalam itu kita juga improve. Nyalainnya juga pakai aplikasi ini. Nah, sahabat Laksana, yang nggak pernah ketinggalan dari Laksana adalah tentu saja di Legacy itu ada Legalight, lampu warna-warni nih yang bisa dipilih kayak gini nih, ini kan. Ini kalau di Ultimate Air masih dengan soft panel seperti ini, soft touch seperti ini, ya kan. Kalau di seri Ultimate dia pakainya saklar. Itu kalau yang di versi standar tidak ada Legalight-nya. Itu bedanya. Kita nyalakan dulu Legalight. Ini tombol menyalakannya, kemudian ini saya tekan untuk memilih warna. Nah, ini di dashboard ini udah kelihatan nih. Ya kan? Kemudian ini di belakang saya ini di panel partisi ini ada lampunya juga. Kemudian itu di bagian penutup bagasi plafon itu ada lampu-lampunya. Kemudian ada untuk di Ultimate Series ya, di Ultimate Series ada tambahan lampu Legalight penanda di bagian atap. Jadi ada di unit SR3 Neo Ultimate dan SR3 Neo Ultimate R. Kalau di SR3 Neo yang standar tidak ada seperti itu. Oke, lampunya Legalight itu bisa dirubah, bisa ungu, mau biru, bisa mau ini apa, kuning kehijauan atau hijau kekuningan. Nah, nanti bisa disetting sesuai dengan moodnya, pengennya di dalam unit ini pengen warna yang seperti apa. Mau dibikin mix, dia ngacak sendiri bisa. Oke, sekarang Legalight yang standar kita matikan. Kita ada tambahan lampu RGB running yang disematkan di unit ini. Itu lampu utamanya tak matiin dulu ya. Lampu utamanya tak matiin dulu. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya Meteor 1. Meteor 1 kayak apa sih? Tuh. Oh, kayak meteor kalau jatuh.
Ini warnanya kok hijau ya. Coba kita ganti yang lain, misalnya lava. Lava tuh kayak apa? Oh, warnanya kayak begini nih. Oh, warnanya berubah-ubah. Kemudian apalagi ya? Misalnya bouncing. Bouncing. Waduh. Nah, tuh. Rame ya, meriah ya. Nah, kamu suka yang meriah, dugem kayak di diskotik, kayak di tempat dugem, atau sukanya yang soft? Kita ganti model lagi. Ini modenya ada banyak nih. Ada Meteor 1, Meteor 2, Meteor 3, Meteor 4. Bouncing, nggak ada Meteor Garden ya. Fire, Sinlon, Twinkle, Running RGB 1. Kita coba lihat yang Twinkle. Kayak apa? Wah, twinkle, twinkle, little star. Oh, how one. Ayo. Nah, ini kayaknya enak banget buat nemenin kamu tidur, ya kan? Terus ini ada sakura yang menurut saya, wah, cakep ini. Cantik ini. Cantik, elegan. Gimana kalau lampunya yang di samping-samping itu tak matiin? Nah, tampilannya seperti ini. Kalem ya, yang ini ya. Kita coba lagi yang lain, running light, warna-warni. Oke, gimana? Ini buat mainin animasi-animasi lampu yang ada di unit yang kita bawa di pameran ini. Oh, nah. Interiornya main, lampu luar main, ya kan? Nah, pasti ada pertanyaan dari kamu. Lah terus kalau kita mau nyalain musik, pengen nonton YouTube, pengen nonton dangdut gimana? Nah, ya ini masih tetap bisa beroperasi. Kita geser nih. Kita geser, kita back ke home, ya kan? Di sini banyak aplikasinya, ada YouTube, ada macam-macam. Contoh, kita pengen buka map misalnya bisa. Nanti kalau ini kayak aplikasi YouTube, Play Store dan lain sebagainya, ini nanti biar di sign in sama sopir batangannya aja ya, kru batangannya unit yang kalau sahabat Laksana atau para pengusaha tertarik ya batangannya yang dikasih unit yang diaplikasiin kayak gini. Kita lihat coba misalnya pakai Chrome. Nah, ini tetap bisa. Ini tetap bisa. Nah, ini langsung nyambung ke TV-TV monitor yang ada di atap. Lampunya tetap main, lampu yang di interior tetap main, musiknya juga tetap jalan. Gitu. Kecilin dikit lah. Oke. Audionya juga bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan, ya kan. Kita ada beberapa pilihan untuk standar audionya Laksana. Oke. Kita udah cukup komplit nih di bagian dalam. Ada pertanyaan kalian? Mungkin ada yang kelewatan dari saya. Ada pertanyaan dari kamu? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita sekarang geser ke luar. Oh ya, sebelum kita geser ke luar, tadi saya ngomongin ya di belakang itu ada CCTV ya. Di belakang tadi ada CCTV, di atas ini ada CCTV. Ini di sini ada CCTV. Di sini ada CCTV yang menghadap ke pintu. Ada CCTV yang menghadap ke pengemudi, menghadap ke saya. Ada CCTV yang di dalam menghadap ke belakang, nyorot ke penumpang menghadap ke belakang. Ya kan? Terus di sini kita juga aplikasikan paket ADAS. Tahu ADAS nggak kamu? ADAS itu Adaptive Driving Assistance System. Gitu. Jadi termasuk ini di dalamnya ini ada kamera-kamera pengawas yang di dalam ini ada 4 titik. Kemudian ini di sini ada yang memonitor unit ke depan. Apa itu namanya? Namanya dashcam ya. Namanya dashcam dan bisa diintegrasikan dengan fitur keselamatan yang mungkin bisa diaplikasikan di sasisnya. Kemudian di sini kemudian di sini
ini ada DMS. DMS itu Driver Monitoring System, di mana di sini dia bisa melihat drivernya bagaimana driver ketika mengemudi. Jadi untuk memantau pengemudi ketika sedang bekerja mengendalikan bis, ya kan. Nih, ini contohnya saya nih, ini kelihatan tuh. Jadi di sini bisa memantau pengemudi, dan ini semua yang terekam di sini ini bisa dipantau oleh tim operasional yang ada di garasi ya tentunya ya. Jadi kalau driver monitoring system ini bisa melihat apakah drivernya mengantuk, apakah drivernya sambil bekerja, telepon-teleponan terus, main HP, kali aja ya kan drivernya sambil nyetir, sambil mencari tambahan penghasilan lain, ngeslot ya. Jangan tiru-tiru ya, nggak baik. Jangan main judi online, jangan merusak kehidupanmu. Kemudian di sini juga ada TPMS namanya. Di sini namanya TPMS, ini Tire Pressure Monitoring System. Jadi dia bisa membaca tekanan bannya bagaimana, apakah kurang. Nah, itu bisa mendeteksi. Jadi supaya mencegah terjadinya ban pecah di jalan tol. Karena sekarang kan kita tahu ya, khususnya di Pulau Jawa itu ada tol Trans Jawa. Jadi kalau berjalan jaraknya jauh, lupa istirahat, lupa ngontrol ban, ini bisa dimonitor dari sini. Kalau sampai tekanan anginnya berkurang, dia bannya bisa geser-geser sana sini, terus tekanan angin di dalam ban itu akan mengembang jika dia panas. Nah, itulah yang menyebabkan ban bisa meledak. Nah, tapi kalau tekanan bannya itu selalu stabil ya kan. Kalau di bis itu setahu saya rata-rata diisi tekanan angin sekitar, kalau sopir-sopir itu saya tanya, depan 110, belakang 120. Ada juga yang 100, ada yang 110 gitu. Nah, kalau semua dijaga stabilitasnya seperti itu, umumnya ban itu aman dari resiko ban meletus. Tapi kalau bannya tekanannya terlalu rendah, nanti dengan dia berjalan dan gesekan panasnya mengembang di dalam ban, akhirnya bisa menyebabkan ban meledak. Nah, ini makanya ada seperti ini. Ini opsional ya. Ini opsional, ini bisa diaplikasikan di unit apapun yang ada di Laksana. Nah, silakan hubungi sales marketing Laksana jika tertarik mengaplikasikan fitur-fitur canggih yang kita sematkan di unit ini. Terus yang ini apa, Leklang? Yang ini masih dalam tahap pengembangan. Cuman ini fungsinya adalah emergency ketika misalnya, namanya saja ini head unit sekarang pakainya Android ya. Head unit sekarang itu pakainya Android. Kemudian Android itu ya kayak di HP Android kita. Kalau kamu pakai iPhone mungkin nggak ngerti Android itu apa. Jadi kan pasti kan ada banyak aplikasi yang terpasang, kamu buka, ini namanya aja ini Android dan bisa dioperasikan sama orang banyak. Mungkin ada kemungkinan dia nanti akan nge-lag. Nah, ketika misalnya nanti nge-lag, lampunya butuh dimatikan cepat. Nah, ini shortcutnya untuk mematikan cepat. Tapi ini belum dikoneksikan dengan ini masih dalam tahap pengembangan. Jujur-jujuran loh ini. Ya. Oke, kita sekarang geser ke luar. Dari tadi ini tak nyalain kok aku malah mumet sih. Matiin dulu lah ya. Oke. Nah, selain dari sini bisa dimainkan, tentu saja dari saklar yang ada di bawaan sasis tetap bisa dimainkan. Oke, kita lihat bagian luar dari bis ini, yuk. Nah, ini sahabat Laksana, Legacy SR3 Neo. Untuk yang tipe Ultimate R ini sudah include. Ini sudah include. Dan ini di sini ada tertulis sold to, tanda tanya. Milik siapakah unit ini? Karena unit ini tadi saya bilang di samping ada tulisannya inovatif bus. Unit ini adalah unitnya Laksana. Sold to siapa? Ada yang tertarik, segera datang ke Gias SPK sama Laksana. Kita punya 3 unit kayak gini, ready stock.
siap jalan. Oke. Kemudian di Ultimate R selain ada running tag ini, kita banyak lampu variasi. Di bawah ini ada lampu kepet. Kepetnya ada variasinya, ada lampunya ya kan. Ini udah dari Laksana. Tapi khusus bagian ini lampunya nggak garansi loh ya. Soalnya kan kalau garansi itu kan karena masa pakai, bukan karena penggunaan. Artinya kalau misal di bawah ini kan tentu saja rawan gesrot ya gitu ya kan. Nah kalau krunya nggak hati-hati kan ini cepet mati ini ya kan. Jadi mesti hati-hati. Tapi saya yakin kru-kru yang suka pakai variasi itu pasti mereka juga akan berhati-hati dalam penggunaannya. Gitu. Ini lampunya, ada lampunya, tinggal nanti bisa dikasih julukan. Ini sudah termasuk dalam paket penjualan Ultimate R. Depan ada lampunya, belakang ada lampunya, di roda belakang juga ada lampu-lampunya. Nah, terus sahabat Laksana, di momen Gias 2025 ini, jika sahabat Laksana tertarik bikin bisnya Laksana, bis di Laksana yang tipe Ultimate dan Ultimate R, hanya SPK selama di Gias ini akan mendapatkan bonus langsung velg aluminium. Jadi velgnya ya 6 biji, nggak cuma luar doang ya. Jadi 6 biji velg aluminium ya kan, 6 biji termasuk pemasangan di Laksana. Ayo, apa enggak keren? Keluar dari karoseri sudah langsung pakai velg aluminium yang bling-bling kayak begini. Nah, ini inovatif bas. Kita mungkin sahabat Laksana kalau sering mengikuti sosmednya Laksana pernah lihat unit seperti ini. Ini kita dulu bikin di tahun 2024 akhir, kira-kira bulan 10, bulan 11 itu kita pakai buat roadshow. Unit yang pertama itu sudah laku. Kita pakai buat roadshow berapa bulan itu langsung unitnya laku, dibeli oleh salah satu pengusaha pariwisata di Jawa Barat. Tahu nggak punya siapa? Bedanya yang unit pertama dulu itu kita warnanya ini pakai gold, yang ini kita kasih ungu. Terus sahabat Laksana bisa nebak nggak bis ini sebenarnya warnanya apa sih? Nah, biar nggak penasaran kamu datang aja ke Gias. Dilihat bener-bener ini bisnya ini warnanya apa sebenarnya, gitu. Kemudian kita ada show unit juga, persis seperti ini. Posisinya ada di dalam pabrik ya Laksana, kita pajang di showroom, kita kasih nomor lambung, nomor pintu LBM 002. Itu bisa dipinang. Ini kalau mau dipinang di sini juga boleh. Terus kita masih ada unit juga yang kita siapkan dan siap untuk diwarnai dengan livery atau stripping khas perusahaan masing-masing. Kita ada unit Hino RM, ada juga yang 1626. Ready stock loh, siap kerja loh, ya kan? Dan khusus di, sekali lagi, khusus di Gias 2025 ini, SPK, bonus velg aluminium, bling-bling, termasuk dengan pemasangannya di Laksana. Oke, kita lihat lagi bagian belakang. Nah, subwoofer ini standarnya adalah 10 in. Tapi kalau sahabat Laksana atau pengusaha bis pariwisata pengen upgrade ke 12 in, ya bisa. Loh. Dan di Ultimate R yang khas juga adalah lampu-lampu ini sudah termasuk. Lampu-lampu ini sudah termasuk. Lampu variasi itu sudah termasuk, lampu dikepet-kepet termasuk. Gimana? Kurang lengkap apa ya kan? Dan lampu-lampu yang seperti ini ada garansinya dari Laksana. Oke, segera hadir di Gias 2025 ini sampai nanti tanggal 3 Agustus. Ya, jangan sampai ketinggalan momennya. Dapatkan penawaran menarik dari Laksana. Laksanakan.